Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Endi Bahtiar dari Prodi Manajemen Sore kelas A, tugas matematika bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan matematika bisnis. Pengertian barisan bilangan. Yang pertama 2,4,68. Yang kedua 1, 3, 5, 7. Yang ketiga 3, 6, 9, 12, 15. Jika kamu perhatikan bilangan-bilangan pada 1, 2, dan 3 disusun mengikuti pola tertentu. Bilangan-bilangan tersebut disebut barisan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu dan dibentuk menurut sebuah aturan tertentu. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke N suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN. Pada barisan bilangan 2, 4, 6, 8 diperoleh U1 sama dengan suku ke-1 sama dengan 2. U2 sama dengan suku ke-2 sama dengan 4. U3 suku ke-3 sama dengan 6. U4 sama dengan suku ke-4 sama dengan 8. Jadi barisan bilangan 2, 4, 6, 8 memiliki 4 buah suku. Slide yang kedua, menentukan rumus suku ke N suatu barisan. Diketahui barisan bilangan 6, 11, 16, 21, 26, suku ke-35 adalah pembahasan suku awal. A sama dengan 6. Beda B sama dengan 11 dikurang 6. B sama dengan 5. Suku N deret aritmatika dapat ditentukan dengan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung B. U35 sama dengan 6 plus dalam kurung 35 dikurang 1 tutup kurung dikali 5 sama dengan 6 ditambah 34 dikali 5 sama dengan 6 plus 170 sama dengan 176. Slide yang ketiga yaitu deret bilangan. Deret bilangan adalah salah satu cabang ilmu dalam matematika yang masih ada hubungannya dengan barisan bilangan yang sebelumnya telah dibahas. Deret bilangan juga terdiri dari 2 macam, seperti halnya barisan bilangan yaitu deret bilangan aritmatika dan deret bilangan geometri. Langkah awal untuk mempelajari deret bilangan aritmatika dan geometri adalah kita harus memahami terlebih dahulu mengenai pengertian deret bilangan itu sendiri. Slide yang selanjutnya ada notasi sigma. Notasi sigma yang ditulis dengan lambang E adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum, yang artinya jumlah. Tujuan dari penggunaan notasi ini adalah untuk meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit yang terdiri dari suku-suku atau deret tertentu. Dalam kata lain, notasi sigma memiliki fungsi untuk mempermudah dalam menulis perhitungan suatu penjumlahan yang panjang. Slide selanjutnya ada barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika dalam kurung UN tutup kurung adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Nah, polanya itu bisa diberdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan beda. Biasanya disimbolkan dengan huruf B. Misalnya, di suatu barisan memiliki suku pertama, yaitu 2. Suku pertama disimbolkan dengan U pangkat 1 atau A. Lalu di suku kedua dalam kurung U2 tutup kurung yaitu 5, suku ketiga dalam kurung U3
tutup kurung yaitu 8 dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki beda 3 pada setiap sukunya. Deret aritmatika. Deret aritmatika atau SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, di sini kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Misalnya, kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah suku pertama dari barisan yang tadi dibahas. Jadi seperti ini ya penjelasannya. Suku ke N barisan aritmatika. Rumus mencari suku ke N barisan aritmatika. UN sama dengan A plus dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Keterangan UN tahu suku ke N. A suku pertama, B adalah selisih. Contoh soal suku ke N barisan aritmatika. Tentukan suku ke-9 dari 2, 4, 6 titik. Jawab. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama-tama kita cari terlebih dahulu suku pertama dan bedanya. Dan suku pertama dan bedanya adalah A sama dengan 2, B sama dengan 2. Kemudian kita juga harus paham akan perintahnya. Dan perintahnya adalah kita harus menentukan suku ke-9. Maka U9 sama dengan titik tanda tanya. Dan jika kita sudah mengetahui perintahnya, kita juga mengetahui suku pertama dan bedanya, maka kita masukkan semua hal yang diketahui ke dalam rumus, maka menjadi UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung B. U9 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 9 dikurang 1 tutup kurung 2. Di bawahnya U9 sama dengan 2 ditambah 8 tutup kurung 2. Yang di bawahnya lagi U9 sama dengan 2 ditambah 16. Jadi totalnya 18. Jadi suku ke-9 dari barisan 2, 4, 6 adalah 18. Selanjutnya ada suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah merupakan suku yang membagi barisan menjadi 2 bagian sama besar. Suku tengah bisa juga disebut sebagai suku yang berbeda yang berada di tengah barisan. Dalam menentukan suku tengah, kita harus mengetahui terlebih dahulu suku pertama dan suku paling akhir. Contoh yang pertama, suatu barisan aritmatika dengan banyak suku ganjil diketahui suku pertama 2, sementara suku terakhir dari barisan tersebut yakni 14. Berapa suku tengah barisan aritmatika tersebut? Pembahasan. Diketahui A sama dengan 2, UN sama dengan 4. Ditanya, UT sama dengan titik-titik tanda tanya. Anda dapat gunakan rumus memilih suku tengah. UT sama dengan dalam kurung A ditambah UN tutup kurung dibagi 2. UT sama dengan dalam kurung 2 tambah 14 tutup kurung 2. UT sama dengan 16 per 2. Jadi suku tengah UT, suku tengah tersebut adalah 8. Yang selanjutnya ada deret aritmatika. Pengertian deret aritmatika. Deret aritmatika adalah barisan atau deret bilangan yang memiliki pola teratur dengan selisih sukunya selalu tetap. Suku disimbolkan dengan huruf U. Khususnya untuk U1 disimbolkan dengan huruf A. Selisih atau beda tiap suku disimbolkan dengan huruf B. Contoh soal deret aritmatika. Pada contoh deret aritmatika di atas yaitu 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, titik ditanyakan U8 sama dengan titik. Jawaban. Diketahui U1 sama dengan A sama dengan 3, B sama dengan UN dikurang U dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung. Sama dengan U3 dikurang U
dalam kurung 3 dikurang 2 tutup kurung sama dengan 11 dikurang 7. Jadi totalnya 4. U8 sama dengan A ditambah B dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung sama dengan 3 ditambah 4 dalam kurung 8 diambil 1 tutup kurung sama dengan 3 ditambah 4,7 sama dengan 3 ditambah 28 totalnya yaitu 31. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan kata atau selebihnya, saya ucapkan yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.